Alhamdulillahirabbil alamin, santri murid dan pemirsa dimanapun berada. Video ini diberi judul oleh guru sebelum mendengar dan melihat videoku ya. Pada malam hari ini guru belum melanjutkan peradaban baru volume yang seterusnya karena itu masih panjang. Dikerjakan nanti dengan santai saja ya para murid dan santri. Namun dengan banyaknya para pemirsa yang baru, maka guru membuatlah video ini agar para pemirsa yang baru mendapatkan kekuatan atau diberi kekuatan dalam memahami dan menerima pemahaman, pengkajian sekaligus pengertian apa yang disampaikan melalui video ini. Para pemirsa, video ini saya sengaja khususnya bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru. Sekali lagi melalui video ini bagi kalian yang di luar sana yang baru masuk ke video guru, bila kalian belum mampu mengikuti apa yang aku ajarkan di video ini, karena ini video khusus bagi keluarga dan murid di dalam pendidikan, tentang pendidikan keilmuan di organisasi saya. Jadi artinya melalui video ini saya pribadi dan seluruh anggota dari keluarga mohon maaf bagi kalian yang belum dimampukan ya. Jadi saya tak mohon maaf. Gila ya. Ya karena yang dididik ini ya apa ya. Sudahlah yang tua aja yang ngalah. Mohon maaf ya bagi para pemirsa tidak mempunyai giga yang tinggi sehingga mungkin marah, tersinggung atau bagaimanapun. Guru mohon maaf ya satu. Melalui video ini guru menyampaikan para murid dan santri ya. Video ini aku sampaikan siapapun khususnya para pemirsa di luar sana yang baru masuk mempelajari atau mendengar melihat video guru dimanapun berada, tolong ini dipahami dulu ya. Satu, memang video ini saya khususkan untuk murid dan santri dan juga siapapun yang ingin belajar atau mendapatkan pendidikan yang lebih daripada yang lain. Ini satu. Dua, bagi para pemirsa ini disampaikan kembali oleh guru. Bagi pemula yang belum banyak pemahaman dan pengertian dan pengetahuan dan belum banyak hal-hal yang Anda bekali, guru menyarankan baca doa sebelum mendengar atau melihat video guru. Karena video guru ini banyak hantunya, makanya Anda harus belajar berdoa dulu. Kembali lagi guru menasihatkan para pemirsa, agar kalian diberi kekuatan atau mendapatkan hidayah dari Tuhan Anda masing-masing. Doanya gampang. Robbi zidni ilma warzuqni fahma ya, dipahamkan. Maka melalui video ini guru sangat berharap bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru dimanapun berada, tolong kalimat ini dibunyikan atau diucapkan ya. Bagi orang atau yang non muslim boleh mengucapkan kalimat ini ya. Bukan berarti kalau para pemirsa non muslim mengucapkan kalimat itu lantas Anda jadi orang Islam terus besok sholat dan pergi haji, bukan ya, dipahamkan. Robbi zidni ilma warzuqni fahma itu suatu bahasa, itu kalimat orang-orang terdahulu membuat suatu kalimat dan bahasa. Bahasa itu identik dengan bahasa keislaman. Bukan berarti kalau manusia mengucapkan itu lantas Anda jadi orang Islam, bukan. Sama seperti para pemirsa, Anda mengucapkan doa dengan bahasa Inggris bukan berarti Anda harus menjadi orang Nasrani, bukan. Kalau Anda berdoa dengan bahasa Jawa, bukan berarti Anda menjadi orang Hindu atau orang Kejawen atau menjadi orang Kapitayan, bukan. Ya, ini
guru melalui video ini menyampaikan kepada publik ya, karena sangat rusaknya peradaban, karena sangat rendahnya pemikiran di Indonesia, intelektualnya sangat tipis sehingga terpaksa guru mengucapkan kalimat seperti ini. Subhanallah. Ya dipahamkan, dituntun bagi kalian yang tidak bisa berdoa. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Biar ngerti artinya, Robbi zidni ilma itu diartikan ya, diartikan. Tapi bukan pasti, itu cuma arti loh ya, Anda harus paham. Robbi itu Tuhan atau ya Tuhan ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Di situ tidak ada kata Allah ya, diajarkan. Robbi itu maknanya Tuhan, artinya luas, artinya universal. Tidak ada kata Allah. Coba Robbi zidni ilma, no ya. Tidak ada kata Allah. Kalau kalian mengartikan itu Allah, artinya Anda tidak ngerti kitab. Nah lantas gimana? Jadi ibaratnya begini, wahai Tuhan, ya, mudahkan saya dalam belajar ilmu. Dan kalau ilmu ini sudah paham, jadilah ilmu ini bermanfaat agar rezeki saya pun menjadi berkah. Artinya rezeki berkah itu karena ilmu yang manfaat. Artinya begitu ya, dipahami anak-anak seluruh Indonesia ya. Subhanallah. Otak di Indonesia, Masya Allah. Yang ketiga, para pemirsa, sebelum masuk ke video guru. Video guru ini memang dikhususkan bagi orang yang ingin tersesat ya. Dan juga bagi para netizen atau follower yang baru ya. Dari aspek segi hukum, ilmu ini sudah di backlist dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu ini di backlist itu sesat. Maka bagi para pemirsa, kalau ingin benar, kalau ingin lurus, kalau ingin masuk surga paling depan, jangan mengikuti video-video saya. Karena video ini hanya khusus orang-orang yang ingin sesat. Ini yang ketiga. Udah, kembali lagi. Ini nasihat yang paling penting. Ayo para pemirsa, dengan santai. Semoga besok dan lusa bisa melanjutkan volume yang kelima dan seterusnya. Pada video ini para murid dan santri diajak berpikir ya. Satu contoh tadi diulas oleh guru. Robbi zidni ilma warzuqni fahma diartikan ya Allah loh, kan salah. Tapi karena ya kembali lagi ya, tidak ada yang ngerti. Tapi sok benar. Nah inilah jadi permasalahan di negara Republik Indonesia. Bahasanya ini loh tidak ada ya. Terus artinya ditulis begitu kan problem. Sudah dipahamkan. Diajarkan kembali karena pemahaman masyarakat di Indonesia memahami suatu kitab itu kurang paham. Kitab Al-Quran itu kita yakini, bahkan semua meyakini itu dikira itu wahyu mempunyai makna yang disebut petunjuk. Nah, manusia sekarang kadang tidak paham yang disebut petunjuk itu apa, wahyu itu apa. Kembali lagi guru menasihatkan khususnya pemirsa yang baru, juga murid dan santri ya. Petunjuk sudah dijelaskan guru ya, nanti diajarkan berpikir. Satu, sebelum masuk tentang pemahaman dan pengertian, para pemirsa di video guru dimanapun kalian dididik oleh guru ya. Cerdaskan pikiran Anda. Guru tidak bisa mencerdaskan Anda ya. Anda yang mencerdaskan. Guru membuka cakrawala Anda, dipahamkan. Satu contoh. Tatkala manusia itu berharap memaknai petunjuk, kemarin sudah diajarkan oleh guru. Petunjuk yang hak, petunjuk yang benar, ciri-cirinya sudah dipahami belum? Satu, mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dijalankan, dan kalau dijalankan itu terbukti. Itu namanya petunjuk yang hak.
Dari ciri-ciri 4 itu dikuatkan petunjuk yang mudah dipahami itu 1, berwarna, 2, dan bergambar. Dan di situ diterangkan juga dengan matematika dan angkanya. Nah, kalau dari 6 dan 7 syarat ini tidak ada, artinya yang dimaknakan petunjuk yang hak atau petunjuk yang benar itu belum masuk. Nah, paham? Lantas gimana guru selama ini? Makanya diajarin guru. Ayo, malam hari ini diajak santai oleh guru. Satu contoh para murid dan santri. Kembali lagi ya, semua yang di video guru, para pemirsa dididik oleh guru ya, agar kalian menjadi manusia yang betul-betul bisa berpikir. Satu contoh, substansinya berbicara membahas tentang petunjuk. Kita masyarakat kadang tidak paham. Satu contoh, kita membahas kitab kita yang disebut Al-Quran. Itu petunjuk orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu membuatlah suatu kalimat. Zaman dahulu dengan sekarang tidak sama. Ini khususnya para santri dan murid ini harus dipahami dan juga pemirsa. Diajarkan ya cara berpikir. Masa diajarin? Nah, coba. Oh, ini petunjuk, ini dari langit, macam-macam boleh. Petunjuk paham syaratnya tadi. Guru masuk diajarin cara petunjuk. Orang-orang terdahulu membuatlah suatu kalimat. Dibandingkan dengan orang di zaman sekarang. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Nah, coba. Gimana? Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Yahruju min baini sulbi wat taraib. Loh, kan gitu. Nah, diajarin. Apa artinya? Disimpelkan aja artinya, tidak usah detail. Sesungguhnya manusia itu katanya dibuat ya melalui atau perantara dengan tulang sulbi, diartikan tulang rusuk. Nah, kita masyarakat tidak paham. Kalau ditulis dengan bahasa Quran, Anda yakini bahasa Arab, kok kira itu sesuatu hal yang misteri. Itu menerangkan sejarah atau orang terdahulu menerangkan dengan caranya masa lampau. Lantas dikembangkan di era sekarang bahwa manusia diterangkan, bahwa manusia dicipta atau dibentuk atau dimulai dibikin. Lihatlah di YouTube, di Google, itu lebih jelas. Coba kita mengacu kepada nilai petunjuk. Orang terdahulu hanya menulis dengan kalimat, dengan kata. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Gambarnya ndak ada. Lah di era sekarang kalian masyarakat, umat kalian masih berdebat. Anda meyakini tulisan hanya suatu kalimat petunjuk yang valid. Inilah problem intelektual di negara Republik Indonesia. Coba kita ambil studi banding. Suatu kalimat fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik dibandingkan dengan YouTube, cara membuat manusia, gambarnya ada enggak? Berwarna apa tidak? Ada contohnya sekalian tidak? Ada kan? Coba itu kalian sering melihat. Contohnya lo ada. Artinya sudah bisa disimpulkan bahwa orang-orang terdahulu dan generasinya itu lebih tepat dan lebih valid dan lebih akurat generasinya. Lantas manusia tidak mendapatkan pendidikan yang tepat dan benar, terobsesi dengan zaman masa-masa lampau. Jadi coba kitab kita yang lama menerangkan manusia diciptakan dari tulang sulbi, dari tulang rusuk. Gambarnya tidak ada di kitab kita.
Contohnya ndak ada, di YouTube ada ndak? Nah. Nah itu kalau mau dibahas lagi para pemirsa, kalau mengacu kepada substansi fal yang duril insanu mimma khuliq mimma indabik yahruju mim baini sulbi wa tarib, itu pun berbenturan. Kenapa? Manusia itu diciptakan itu dari tulang sulbi atau ketemunya tulang sulbi. Dari ayat yang lain, kalimat yang lain menerangkan katanya dari sari tanah, dari tanah. Itu pun juga tidak ketemu. Itu pemahaman orang-orang terdahulu. Zaman sekarang alam dan orang-orang yang hebat sudah memberikan suatu alat untuk kebutuhan bangsa manusia agar lebih mengerti, agar bermanfaat hidupnya, agar mendapatkan kenyamanan dan ketentraman di alam dunia ini. Maka jangan terobsesi hanya satu kalimat dan bahasa. Dididik lagi para pemirsa, biar kalian paham. Para pemirsa, saya sangat paham para pemirsa yang kalian di luar sana. Saya sangat paham apa yang di dalam pikiran Anda. Coba diajarin lagi para pemirsa ya. Tadi apa Pak? Coba ini. Wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza tajalla. Engko ana sing talaha, ida sing jalaha. Nah, kan nanti kan bingung. Wes, guru ikut yang umum aja. Gini para pemirsa diajarin. Itu kan suatu kalimat yang tertulis di dalam tulisan lama, kita meyakini itu petunjuk, dibukukan di dalam Al-Qur'an. Itu kan diterangkan atau artinya matahari dan sinarnya dan rembulan. Itu kalimat keterangan atau informasi masa lampau. Ada gambarnya enggak? Loh kan enggak ada. Wasamsi wadduha wal qamari. Ada keterangannya? Tidak ada. Jarak matahari dan bulan di kitab kita enggak ada. Lihat di Google, lihat di YouTube. Jarak matahari dan bulan itu ada jaraknya. Kita masih terkungkung, umat masih terdogma seakan-akan kalian paling benar. Inilah problem yang dihadapi seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Lantas gimana? Ya coba, gambarnya ndak ada, kita ngengkel. Kita bertahan, ini yang paling benar, ini yang paling hak. Ini yang paling jelas, ini loh gimana, subhanallah. Ya, gila. Lantas gimana guru? Guru enggak mau tahu, itu bukan murid guru, itu enggak tahu. Murid siapa, umat siapa. Diajarkan dari aspek hukum, dari kalimat-kalimat seperti ini. Guru tadi menyebutkan dua bahan bahasan. Satu contoh menerangkan fal yang duril insanu sampai habis, menerangkan kejadian manusia. Terus yang kedua menerangkan wasamsi wadduha, matahari dan bulan. Nah itu nanti bagi masyarakat yang tidak paham, yang sok ahli kitab, itu pasti nanti berkoar-koar, menuduh hal-hal yang tidak benar. Satu contoh. Kalau mengucapkan suatu ayat di Al-Quran itu harus dimulai dengan basmalah, loh kan gitu lagi. Ataukah harus ditambahi dengan kalimat ta'awud dan ditutup dengan kalimat shadaqallahul azim. Nah itu kan jadi pemahaman di negara kita, di Republik Indonesia. Mereka tidak paham bahwa itu suatu kalimat, itu suatu bahasa. Kalau ada manusia mencuplik satu bahasa kalimat, kalau tidak ditutup dengan kalimat shadaqallahul azim, dihukumi salah. Ini lantas bagaimana hukum agama ini? Sekarang diuji oleh guru. Para pemirsa diajak berpikir. Cerdaskan Anda. Ini kan sering manusia saling
menghujat seakan-akan dia paling benar, padahal dia tidak mengerti. Nah ini kan problem. Satu contoh, guru pertama mengucapkan suatu kalimat atau bahasa. Bahasa itu ditulis di kitab Al-Quran, ya. Kalau tidak dimulai bismillah nanti dikatakan melanggar, salah, melecehkan. Tidak ditutup dengan shadaqallahul azim, katanya tidak diterima. Pahamkan dengan kalimat kalian para pemirsa. Semua kalimat atau ayat atau surat di dalam kitab setelah dibaca rata-rata ditutup dengan suatu kalimat shadaqallahul azim. Pernahkah para pemirsa, para murid dan santri kalian yang sudah belajar kitab yang sudah habis seluruh dunia kitab Anda? Apa sih artinya shadaqallahul azim? Nah, maka ini hukum-hukum di agama, hukum syar'i, hukum syariat, hukum tajwid, hukum nahwu dan shorof. Kalian semua saya pastikan tidak akan pernah mengerti. Karena kalian tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang valid. Apa yang ada tidak tahu sejarahnya, tidak tahu asbabun nuzulnya, tidak tahu sejarahnya. Anda meyakini sesuatu yang tidak jelas. Diajak berpikir para murid dan santri. Shadaqallahul azim artinya apa? Ayo para pemirsa, agar kalian cerdas, tidak terprovokasi, agar kalian tidak menghujat orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Kalau kalian dibantah, kalian akan terkecoh. Apa para pemirsa yang dimaksud shadaqallahul azim? Artinya apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi pernahkah manusia itu memahami dan menggali? Apakah benar firman-Nya Allah itu benar? Nah, kan tidak pernah. Apakah benar yang di Al-Quran itu firman-Nya Allah? Kalian tidak akan pernah belajar karena Anda tidak pernah mengkaji. Lantas gimana guru? Itulah problem pendidikan yang salah kaprah sehingga terjadinya permasalahan di suatu negara ini. Sedangkan permasalahan itu sudah sangat lama. Coba kembali kepada substansi shadaqallahul azim. Diartikan, ditafsirkan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lihatlah substansi bahasanya. Shadaqallahul azim. Shadaqah Allah azim. 3 kata. Kalau di situ ditafsirkan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman yang mana yang benar? Padahal manusia itu mendapatkan kitab Al-Quran setelah dibaca. Itu hanya artinya. Itu tafsir para pemirsa. Kembali pada hal yang paling pokok, shadaqallahul azim. Apa makna yang dimaknai dari arti shodaqah? Dan shodaqah itu maknanya apa para pemirsa? Diajak berpikir kalian, aku cerdaskan melalui video ini semua para pemirsa. Shodaqah itu apa? Menurut dari bahasan agama. Shodaqah itu perbuatan manusia atau perbuatan Tuhan? Nah, dah. Shadaqallahul azim. Kalau kalian memahami dari yang dimaksud kalimat ini, Allah ini bersedekah. Lantas gimana guru? Makanya kan salah kaprah semua. Nah ini tak akan pernah ada yang ngerti. Tapi minta diyakini, minta didukung dia menjadi orang yang paling benar. Saya coba para pemirsa, kalau kalian sudah pernah belajar ngaji kitab semua, yang dimaksud shodaqah itu loh apa? Shodaqah itu perbuatan manusia atau perbuatan Tuhan. Di sini loh ada kata shadaqallahul azim. Apakah yang bersedekah ini Allah, ataukah yang membaca ini bersedekah kepada orang lain tatkala itu dibaca? Diajak berpikir kalian, dididik agar mengerti suatu kalimat. Agar kalian mengerti konstruksi namanya bahasa dan kalimat. Bagaimana para pemirsa? Apakah yang dimaksud shadaqallahul azim itu Allah bersedekah?
Ataukah yang membaca itu bersedekah kepada yang mendengarkan? Sedangkan yang dimaksud sodako adalah sedekah, itu perbuatan manusia. Kalau manusia pikiran Anda menghayal dan bertahan dengan kebodohan Anda, bahwa yang bersedekah adalah yang membaca kalimat itu. Benarkah yang disebut sedekah itu dengan bahasa? Nah, habis. Tidak ketemu. Apakah ada yang disebut bersedekah itu dengan mengucapkan bahasa? Bersedekah itu mengeluarkan sesuatu benda. Bisa disebut makanan. Bisa disebut minuman. Bisa disebut apapun. Karena sedekah itu adalah ada objeknya. Lantas kalau manusia kalian berhayal yang ahli kitab bahwa kalian mengucapkan kalimat kau lantumkan biar didengarkan orang, Anda meyakini bahwa Anda bersedekah suatu kalimat. Apakah hukum agama yang disebut sodako itu suatu ucapan? Para murid dan santri, para pemirsa, kalian aku didik agar kalian tidak terjerumus dari hal-hal yang salah kaprah. Lantas bagaimana? Bahas pemahaman yang satu kata ini. Kalau memang Anda paham dengan kitab, kalian, aku pastikan, kalian tidak akan pernah yang ngerti para pemirsa. Maka kembali lagi melalui video ini guru menasihatkan, kalian di video ini aku didik. Memang pendidik aku tidak akan pernah ada sama di seluruh dunia, bahkan di Indonesia tidak akan pernah sama. Karena memang aku sengaja mendidik para pemirsa dan khususnya para santri dan murid. Bagi kalian yang mendapat pendidikan di tempat-tempat lain, kalau tidak mampu kapasitas Anda, jangan sekali-kali mendengarkan video saya. Kasihan. Nanti Anda tidak akan pernah bisa tidur. Karena apa? Kalian akan mengalami sesuatu goncangan di dalam pikiran Anda. Bagaimana para pemirsa? Bisa menemukan yang dimaksud makna atau kata sodaqallahul azim bagaimana? Bisa dipahami. Kalau sodaqallahul azim ditafsiri bahwa Allah itu bersedekah. Lebih masuk lagi. Coba bahasan sodaqallahul azim. Ilustrasi otak manusia bahwa adanya Al-Quran ini adalah sedekahnya Allah gitu kan. Kembali lagi bahwa kata sedekah adalah perilaku manusia, aktivitas manusia. Mungkinkah Tuhan itu bersedekah? Sudah salah. Kalau substansi yang Anda katakan bahwa Allah itu bersedekah karena kalimatnya sodaqallahul azim. Di ayat lain, di kalimat yang lain, di versi yang lain diterangkan bahwa sodakoh adalah suatu metode alat sebagai tolak balak. Kalau kalimat sodaqallahul azim kalian artikan bahwa Allah itu bersedekah, artinya Allah takut kena sial, Allah takut kena balak. Nah, malah tidak ketemu lagi. Gila. Nah. Lantas gimana guru? Bersyukurlah kalian mendapatkan pemahaman, tapi melalui video ini guru pun pahamkan, siapkan pikiran Anda. Karena pendidikanku tidak akan pernah sama di sana-sana. Tapi bersyukurlah kalian mendapatkan pendidikan, pemahaman yang akurat. Sehingga jiwa dan ruhmu akan tahu di mana kesalahan dan kalian akan menemukan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.